Om Swastiastu, Tabek Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Karendem Lempang. Saudara, bertemu kembali kita dalam mata kuliah Statistik Pendidikan, masih terkait dengan penyajian data statistik. Kali ini kita akan melanjutkan penyajian data statistik bagian 2. Sebagaimana sudah kita pelajari dalam materi sebelumnya, kita mengambil contoh pada penyajian data terkait dengan kasus COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia. Kemarin kita sudah memperlihatkan bahwa data-data seperti ini, ya, data-data tentang kesehatan ini, statistik kesehatan ini disajikan oleh pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan perkembangan COVID-19, siapa saja yang terkena kasus positif, kemudian di mana sebarannya dan sebagainya. Nah, dengan penyajian data statistik seperti ini kita bisa melihat bahwa bentuknya adalah ini grafik dalam bentuk grafik batang, ya. Ada berbagai jenis grafik yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita melihat salah satunya adalah ini yang kita bisa pahami, misalnya dari tanggal 2 Maret, 7 Maret, 12 Maret, kemudian 17 Maret, tanggal 22, 27, kemudian April dan seterusnya. Data ini sebenarnya, saudara, kalau kita lihat bagaimana data mentah sebelum disajikan ke dalam data ini, kita akan melihat bahwa sebenarnya data ini, ya, secara umum disajikan dalam bentuk data biasa yang kemudian biasanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nanti akan kita lihat bersama bagaimana sebenarnya aslinya data ini diperoleh oleh gugus tugas percepatan COVID-19 itu, kemudian bagaimana ini disajikan dan diolah. Saudara sekalian, untuk sekedar memahami bagaimana sebenarnya data ini diolah, bagaimana data ini diperoleh dan disajikan, kemudian dibuat dalam bentuk tampilan grafik, tabel dan sebagainya, kita bisa melihat data yang tadi sudah kita lihat bagaimana tampilannya di dalam tabel grafik dalam bentuk diagram batang tadi, ya. Sebenarnya data tersebut itu berasal dari ini, ya. Bentuk aslinya data itu disajikan dalam bentuk Microsoft Excel, ya, yang kita lihat nanti di sini di program Excel. Mungkin Anda juga sebagian sudah pernah menggunakan atau mendengar Microsoft Excel, memang spesial khusus untuk pengolahan data, analisis data yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, di sini kita bisa lihat, saudara, bahwa sebenarnya aslinya data yang ditampilkan oleh pemerintah itu terdiri dari data seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita lihat date atau tanggal, kemudian datanya di sini. Nah, ini formatnya dibuat sedemikian rupa, ya. Format penulisan tanggalnya adalah tahun dulu, kemudian bulan, kemudian ini tanggalnya. Jadi 2020 Maret tanggal 2. Kita membacanya 2 Maret 2020. Kemudian ada jumlah pasiennya 2. Ini saat pertama diumumkan. Kemudian 3 Maret 2020 itu 0. Ya, 4 Maret 2020 itu juga kosong, belum ada tambahan kasus. Nah, kemudian kita bisa melihat tambahan-tambahan kasus ini pada tanggal-tanggal berikutnya. Jadi di sini terlihat misalnya tanggal 13 Maret 2020 jumlah tambahan kasusnya ada 35. Kemudian ada 14 Maret 2020 bertambah 27. Kemudian ada tambahan-tambahan seterusnya sampai dengan 24 Maret 2020 misalnya kita melihat ada 107. Begitu juga kalau kita lanjutkan, ya, jumlah datanya. Ini ada 24 Maret sejumlah 107, kemudian ke bawah sampai dengan tanggal 1 April 2020 itu sejumlah 149 tambahannya. Kemudian terakhir yang data yang kita dapatkan tanggal 6 April 2020 itu jumlahnya 218. Nah, saudara, ini data mentah yang didapatkan dalam bentuk tanggal
kemudian ini jumlah pasien positif tambahannya. Nah, bagaimana supaya data ini mudah dipahami, mudah diterima oleh masyarakat umum dan melihat bagaimana trennya, maka kemudian yang dilakukan adalah data ini disajikan dalam bentuk tampil diagram sesuai dengan yang sering kita lihat, ya. Nah, kalau kita lihat nanti di sini, misalnya salah satu cara penyajiannya bisa kita lihat di sini di Microsoft Excel ini ada tab-tab yang menyediakan berbagai perintah, ya, menyediakan berbagai menu untuk bisa kita jadikan sebagai media untuk menyajikan data ini. Nah, saudara, di sini kita lihat di bagian Microsoft Excel, nanti kita akan pelajari secara khusus dalam pertemuan di kelas kalau suasananya sudah membaik. Jadi di bagian insert ini kita lihat di sini ada bagian charts, ya. Chart itu artinya grafik, yang di bagian inilah sebenarnya kita bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini untuk membuat berbagai tampilan, ya. Di sini misalnya ada diagram batang, kemudian nanti di sini ada line or area chart, misalnya diagram garis, kemudian ada fasilitas-fasilitas penyajian data yang lain, ya, yang semuanya nanti bisa disajikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk contoh yang sudah kita lihat kemarin, ya, di sini dari pihak gugus tugas misalnya disajikan data ini dalam bentuk diagram batang. Nah, kalau kita klik misalnya di sini di diagram batang ini, salah satunya sudah ada bentuk mana yang akan kita inginkan. Nah, kalau kita misalnya pilih salah satunya ini, membuat nah ini, ya. Kalau data ini kemudian kita blok, ya, kita blok kemudian dua-duanya, lalu kita tadi ada bagian insert, lalu bisa kita pilih misalnya ini tadi diagram batang seperti contoh yang kita lihat yang disajikan pada pembahasan sebelumnya, maka kita akan dengan sangat mudah bisa menyajikan data ini dalam bentuk di sini misalnya diagram batang, ya. Jadi ini misalnya kita bisa melihat skalanya adalah 0, 50, 100, 150, 200, 250. Ini adalah jumlah pasien tambahan setiap harinya. Kemudian ini adalah tanggalnya, ya. Ini adalah tanggal setiap hari perkembangannya. Nah, di sini saudara, kita bisa melihat bahwa penyajian datanya ini bisa kita atur sesuai dengan keperluan kita. Jadi, pada dasarnya dengan data-data yang sudah kita dapatkan dengan program Microsoft Excel ini, nanti bisa kita lihat bahwa tampilan yang ada ini, ya, tampilan dari grafik atau diagram batang yang kita buat ini, ya, kalau kita bisa agak besarkan, ini tampilan inilah yang kemudian saya capture, ya, saya lihat dari Databox, ya, website Databox itu, kemudian inilah yang kita dapatkan. Nah, jadi sebenarnya dengan data ini kita bisa mengolah data mentah, data statistik kita sajikan dalam berbagai bentuknya. Misalnya dari sini, ini adalah diagram batang, tapi kemudian kita ingin mengubah misalnya diagram ini, ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini ada banyak pilihan, ya, ada banyak pilihan yang bisa kita manfaatkan bagaimana data ini lalu kita sajikan.
ya. Bentuknya bermacam-macam, tapi tentu saja kita akan memilih bagaimana data ini mudah dipahami, ya. Kalau kita klik misalnya di sini, di bagian ini nanti akan ada ini, ya, pilihan-pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita untuk menunjukkan atau memudahkan bagaimana data ini bisa dibaca oleh masyarakat umum, ya. Dari sini setidaknya kita bisa tahu dari tampilan ini bahwa semakin hari ini datanya, jumlah pasiennya turun naik, tapi ada kecenderungan untuk selalu bertambah, ya. Misalnya tanggal 6 April itu jumlahnya sudah hampir mencapai 200 berapa 50 orang, ya. Tadi ada 218, ya, 218, sehingga angkanya di sini. Nah, seperti itulah saudara, kalau kita kemudian kita akan ubah ini, ya, format ininya, grafik dan sebagainya, itu akan sangat mudah dan kita bisa mengubah data-data yang ada ini yang nantinya akan memudahkan orang untuk membaca data yang kita sajikan. Nah, ini saudara sekedar sebagai contoh saja bagaimana data-data ini bisa disajikan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menyajikan data ini, ya, dalam bentuk yang lain, ya. Kita bisa coba nanti dalam data yang terkait data pendidikan, kita akan explore lebih banyak bagaimana tampilan-tampilan dari data ini bisa kita ubah sedemikian rupa dengan data yang lebih konkret, misalnya tentang nilai ujian. Nah, kalau kita bandingkan data yang ini tadi di Microsoft Excel tadi, sebenarnya akan sama dengan data ini, ya. Hanya saja bentuknya ini, ya, data yang sudah kita bahas sebelumnya itu sebenarnya mirip atau hampir sama dengan data ini, ya. Jadi dengan demikian, ketika kita memiliki data mentah yang sama, data yang belum disajikan, belum diolah, kita bisa mengolah data itu sesuai dengan keinginan, lalu ada banyak pilihan yang bisa kita lakukan untuk memilih mana tampilan yang lebih menarik, lebih mudah dipahami, lebih mudah dianalisis untuk dijadikan bahan sebagai pembuat kebijakan atau menginformasikan kepada masyarakat umum terkait dengan apa yang menjadi tren dalam bidang tertentu. Nah, saudara, demikian salah satu contoh saja bagaimana statistik digunakan untuk menyampaikan penyajian data, dan nanti kita akan membahas lebih detail tentang penyajian data, bagaimana membuat grafik dan sebagainya ini dengan contoh data yang terkait dengan pendidikan. Demikian, kita akan ketemu dalam materi selanjutnya. Om Santi Santi.